Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita mendengarkan nasihat-nasihat dari ahli hikmah. Sekarang hikayah pengalaman rohani kekasih-kekasih Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hikayah kisah Qadimah Shibli ala Ibnu Mujahid. Ini kisahnya Syekh Shibli yang kemarin, yaitu cucunya Sayyidina Abu Bakar yang lebih dikenal dengan Abu Bakar Asy-Syibli. Nama aslinya Dalif Ibnu Jahdar. Siapa? Dalif Ibnu Jahdar. Qadimah Shibli ala Ibnu Mujahid. Ketika Syekh Shibli bertemu dengan Syekh Ibnu Mujahid, fa'anakahu Ibnu Mujahid, maka Syekh Ibnu Mujahid itu memeluk Syekh Shibli. Begitu Syekh Shibli datang kepada Syekh Ibnu Mujahid, langsung Syekh Ibnu Mujahid itu memeluk siapa? Syekh Shibli. Bukan hanya memeluk, wa qabbala baina ainihi, mengecup kening di antara kedua matanya. Sudah dipeluk, kemudian mengecup keningnya. Fasu'ila an dzalik, maka ditanya tentang hal demikian. Ada apa kok dikecup, udah dipeluk dikecup. Faqala, maka Syekh Mujahid berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi. Sungguh aku telah melihat dalam mimpi. Ya, mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqbala Shibli, yaitu Rasulullah berjumpa kepada Syekh Shibli. Yang mimpi siapa? Syekh Mujahid. Mimpi, dalam mimpinya itu Nabi bertemu kepada Syekh Shibli. Faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ilahi menghadap kepada Syekh Shibli. Faqabbala baina ainihi, dan Rasulullah pun mengecup kening di antara kedua matanya. Masya Allah. Jadi Syekh Mujahid ini mimpi, dalam mimpinya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Syekh Shibli, kemudian memeluk, kemudian mengecup keningnya. Nah, ini namanya pengalaman rohani ya. Masya Allah. Dikecup. Yang ngecup siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka Syekh Mujahid ini bertanya, ya Rasulullah, ataf'alu hadza bisyibli? Apakah engkau melakukan ini kepada Syekh Shibli?
Qala, Rasulullah menjawab, "Na'am, iya betul. Aku memeluknya dan aku mengecup keningnya dalam mimpi." Kaget si Mujahid itu, kaget dalam mimpinya kok sampai dipeluk dan dikecup keningnya. Masya Allah. Innahu lam yusalli faridah illa wa huwa yaqra'u khalfaha laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi manitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi Rasulullah itu senang dengan Syekh Shibli karena dia punya kebiasaan setiap habis sholat fardu selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu dalam surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Itu dihafal insyaallah ya, dibaca. Karena kata para alim ulama, kalau kita istiqomah baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sampai akhir 7 kali setiap habis sholat, tidak akan meninggal dunia sebelum mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mimpi Nabi itu hak. Artinya kalau dia di dunia mimpi jumpa Nabi, di akhirat juga akan berjumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu kalau sudah mimpi Rasulullah artinya amalnya itu sudah bagus. Ya, amalnya sudah baik. Maka kami dulu perjalanan setahun seperti santri ini santri kan 2 bulan. Kalau sudah selesai itu perjalanan setahun. Ya, pindah-pindahnya antar provinsi, ke Padang, ke Lampung, ke Kalimantan, ke pelosok-pelosok yang susah air. Ya, susah air, pindahnya ke datang silaturahmi ke rumah-rumah itu naik motor air, lihat sampingnya ada buaya lagi. Masya Allah. Nah, itu perjuangan. Yaitu setelah kembalinya semua para santri perjalanan setahun, kiai itu enggak banyak tanya, cuma tanyanya satu, siapa yang mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para santri banyak yang angkat tangan, yang mereka mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau udah mimpinya mimpi yang baik, itu amalnya sudah makbul. Tapi kita jangan suudzon ya kepada orang yang nggak mimpi Rasulullah, berarti amalnya belum makbul. Orang yang mimpi Rasulullah itu diantaranya punya kelebihan, memiliki hati yang baik. Hati yang baik. Ya, makanya pelajaran bagi kita. Bagaimana Syekh Shibli itu punya kebiasaan ya, walaupun wali ya, amalannya tinggi, tapi punya amalan yang kelihatannya itu sepele, tapi istiqomah. Ya, walaupun walaupun mungkin ya dianggap ringan, tapi nggak pernah ditinggalkan. Itu mungkin yang amalan menjadikan sebab dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk amalan Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinannya para wali. Ya, punya amalan khusus. Walaupun bisa terbang, bisa menghilang, terus apalagi menghidupkan ayam yang sudah dimakan dagingnya, tinggal tulang-tulangnya, dengan izin Allah langsung kembali hidup lagi, langsung kukurukuk. Nah, bisa nggak kita praktekkan seperti itu? Tahu saya yang sudah hancur ikan saja itu, ikan yang sudah mati, bisa nggak dihidupkan kembali? Nggak bisa. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini ayam sudah mateng, dagingnya sudah dimakan, tinggal tulang-tulangnya dilemparkan ke tanah, dengan izin Allah langsung kembali lagi. Kukurukuk. Tapi bagi para wali itu biasa. Biasa.
Nah ini punya amalan yang khusus. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki anak 49. Berapa anaknya? 49. Kebayang ya? Anaknya 49 semuanya jadi wali. Ya semuanya jadi wali. Nggak ada yang nggak jadi wali. Wali semua anaknya. Ingat-ingat Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak 49 semuanya jadi wali. Kita jangankan 49, 5 kadang masih ada yang badungnya, betul nggak? Nah ini apa badung semua? Badung semua paling. Ya, ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini wali nih, asli betul-betul pimpinannya para wali, anaknya 49, semuanya jadi kekasih Allah. Di antara amalnya apa kelebihannya? Fatihah 100 kali. Setiap habis sholat subuh 30. Habis sholat zuhur 25, habis sholat asar 20, habis sholat maghrib 15, habis sholat isya 10. Kelihatannya ringan ya, tapi kalau istiqomah itu berat. Ya, ini kalau dipraktekkan betul, kehidupan kita ini akan ditata oleh Allah. Ini namanya pengalaman. Pengalaman rohani itu mahal ya. Ya itu susah, namanya pengalaman rohani ini, namanya pengalaman kekasih Allah Syekh Abdul Qadir Jailani ini nggak sembarang, dan ini pernah dipraktekkan ya oleh orang-orang setelahnya. Kalau mengamalkan ini tuh anak-anak kita itu kehidupannya baik. Kalau mondok ya selesai, kalau kuliah ya punya ijazah, nanti mendapatkan pekerjaan yang layak dan gajinya pun sangat cukup. Nih, kalau daftar tentara diterima, daftar jadi polisi diterima. Ini amalannya nih, kelihatannya ringan, ya. Dan ini ada seorang ibu datang kepada almarhum kiai saya dulu, ya. Amalannya ya namanya orang awam dikasihnya yang ringan, yaitu Fatihah 100 kali. Yaitu habis subuh berapa? 30, zuhur 25, asar, maghrib, isya, jadi semuanya berapa? 100. Coba, kan bisa dicicil. Tapi namanya ini pengalaman, jangan dirubah. Oh saya semangat Pak, zuhur 100 saja, asar 100 deui, beda lagi nanti. Ya, namanya kode, namanya orang punya pengalaman rohani itu beda. Jadi ada bilangan-bilangan yang istilahnya memiliki kelebihan khusus. Jadi kalau Syekh Abdul Qadir Jailani baca zuhur tuh 25, ya kita ikut 25. Pokoknya habis sholat nanti subuh, ya ini habis taklim baca Fatihah 30 kali. Insyaallah ya. 30 niatnya ya seperti niat guru-guru saya. Gitu aja. Nanti coba rasakan seperti seorang ibu yang datang kepada almarhum kiai, diamalkan tuh 100, ya dicicil. Nah sekian tahun datang lagi kepada almarhum kiai, ibu tersebut menceritakan hal tentang kehidupannya. Masya Allah Pak Kiai, alhamdulillah, yang dulunya hidupnya semrawut, sekarang tuh anak-anak saya jadi pengusaha, anak saya jadi dokter, yang lain wah pokoknya sukses semua. Dalam urusan dunia itu pun sukses. Barokah apa coba? Fatihah, tapi istiqomah. Insyaallah ya. Nah kita ini kan punya mantu kadang nggak benar, punya anak nggak benar, pekerjaan nggak jelas. Mending kalau ada amalan yang istiqomah, walaupun nggak kerja ya duit ngalir terus. Bagaimana? Ada yang ditonjolkan. Ini Fatihah nggak istiqomah, sholat berjamaah juga nggak istiqomah, pekerjaan nggak jelas, ya duit sedikit. Nah apalagi banyak kurangnya. Nyata banyak kurangnya. Paling tidak kita ini ada amalan walaupun itu kelihatannya ringan, diistiqomahkan. Insyaallah ya. Seperti saya beli laqad ja'akum rasulun, ini kan ringan sebenarnya. Betul nggak? Tapi jangan lihat ringannya. Ya tapi istiqomahnya, sebab istiqomah akhirnya dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang mimpi itu ya Syekh Mujahid.
Makanya begitu Syekh Shibli datang kepada Syekh Mujahid, langsung Syekh Shibli dipeluk, kemudian dikecup keningnya. Karena dia telah mimpi kalau Rasulullah juga telah mengecup keningnya Syekh Shibli. Amalannya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hafal? Insyaallah. Pokoknya insyaallah. Pokoknya walaupun hafal nggak hafal, yang penting nanti dibuka tuh. Surat apa? Ayat 128 sampai 129. Nanti di istiqomah kan insyaallah ya. Karena kata ulama ini tidak akan meninggal dunia sebelum dia mimpi jumpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya hidup ini punya pengalaman ya, minimal kalau enggak mimpi Rasulullah, mimpi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau mimpi kekasih Allah juga enggak, minimal mimpi jumpa dengan sesama ahli masjid. Itu kata kayak gitu. Jadi nggak mesti mengharap yang tinggi-tinggi. Bisa mimpi jumpa dengan sesama ahli masjid itu udah anugerah yang paling besar. Karena orang-orang ahli masjid ini kan hakikatnya kekasih Allah. Kenapa? Man alifal masjid alifahul Allah. Barang siapa yang cinta kepada masjid, dia akan dicintai oleh Allah. Jadi mimpi bertemu dengan Pak Nanang itu udah alhamdulillah. Terus yang tinggi-tinggi, kok sudah lama nggak ketemu Rasulullah lah. Yang masjid dulu lah. Yang penting jangan mimpi artis. Mimpi jumpa Sule, Pak Ustadz, dikasih duit. Innalillahi. Kok mimpi jumpa Sule berarti hari-hari mikirin apa ini? Pak Iman. Berarti mikirin Sule kayaknya. Mimpi itu minimal ya sesama ahli masjid gitu. Insyaallah ya. Nah ini udah anugerah besar. Mimpi ketemu Pak Haji Rusnadi, wah ini berarti udah masuk soleh. Nanti ningkat. Mimpi kekasih Allah. Nanti ningkat baru mimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah mimpi Nabi, di akhirat juga pasti akan berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus punya amalan rutin, amalan khusus ya, laqadja, kalau enggak ayat kursi setiap habis sholat minimal sekali, kalau bisa 10 kali, syukur-syukur sehari semalam 170 kali, apalagi 1000 kali, udahlah minimal 1 tapi diistiqomahkan. Bagaimana? Insyaallah. Jangan punya amalan tuh yang jelek. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya punya amalan istiqomah. Apa itu? Tidur setiap taklim pagi. Nah, tidur setiap. Ini kira-kira makbul nggak Pak Haji nih? Tanda makbul apa? Nyungsah. Oh, punya pengalaman kok tidur pagi. Ini bukan diterima namanya. Ya insya Allah dulu waktu ya saya kan dulu bagian sound system, walaupun nggak ahli dalam sound system, sama almarhum Kiai itu diamanahkan untuk megang sound system. Jadi kalau beliau itu tausiah, ngajar ilmu, saya selalu di samping beliau. Ya namanya malam itu mungkin amalannya kuat. Jadi pagi itu beliau baru salam, saya udah ngangkat. Wah, langsung dimarah habis-habisan. Ya, apa kata almarhum Kiai? Kamu itu kalau amalan malam tuh makbul, paginya nggak ngantuk. Karena amalan itu berantai. Jadi kita nih jangan nyalakan amalan. Saya ini gara-gara sebab tadarus Quran semalaman, makanya pagi ini ngantuk. Keliru. Amalan itu saling menguatkan seperti rantai. Rantai itu menguatkan, betul nggak? Jadi amalan malam tuh kalau betul-betul makbul, pagi itu seger.
Sahabat itu malam sholat semalaman suntuk, sebelum sahur istighfar, ba'da subuh masih menangis berzikir kepada Allah. Bagaimana? Siap? Ini santri ada yang tidur nggak santri ini? Oh iya, ini namanya amalan yang rutin. Ya, amalan rutin itu santri itu kalau nggak tidur nggak hebat. Salah satu ya keajaiban santri itu bisa tidur duduk, bisa tidur duduk. Tapi ini jangan sujon ya, jangan sujon sangka buruk sama orang. Itu kalau tidur pada subuh itu amalnya nggak makbul tuh. Jangan ya, jangan dibilang. Insyaallah ya, untuk tertib diri kita berusaha untuk melek. Tapi untuk orang lain kita melihat kebaikannya. Insyaallah ya, jangan melihat orang tidur ketika taklim itu dibilang nggak makbul tadi sholat malamnya itu. Jangan ya. Ini nasihat kiai untuk saya beda. Setiap orang itu punya nasihat yang berbeda. Semenjak itulah nggak berani tidur. Nggak berani tidur ya, karena samping kiai ya, kalau tidur dikit ceplak lagi. Masya Allah. Ini kita mudah-mudahan bisa untuk mengamalkan. Insyaallah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kalau enggak ada amalan yang lain lah. Pokoknya walaupun amalan itu ringan tapi diistiqomahkan. Kalau almarhum Kiai itu dulu amalan istiqomah itu belum, kalau masuk rumah itu selalu 2 rakaat. Selalu sholat 2 rakaat sebelum jumpa kepada istri dan anak-anaknya. Itu kebiasaan beliau. Punya amalan yang istiqomah. Kira-kira kita amalannya apa yang istiqomah? La ilaha illallah. Ada yang lain? Nggak ada. Ya pokoknya yang jelas istiqomah itu ngerokok selepas makan. Ngerokok selepas makan. Jadi nikmatul udud ba'da to'am. Hadis atau apa ngawur? Nikmatul udud ba'da to'am. Nikmatnya ngerokok setelah makan. Itu dalil Pak Nanang. Kita jangan tiru ya. Tiru itu yang baik, baik. Bagaimana? Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.